Halo sahabat-sahabat sekalian, kembali bertemu dengan Anda sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kalor, suhu, dan umik bumbu. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa materi kalor, suhu, dan umik bumbu ini merupakan materi pelajaran fisika yang dikemas dalam bentuk kearifan lokal umik bumbu. Namun sebelumnya cobalah kita perhatikan kedua gambar berikut ini. Nah, ini gambar pertama, silakan Anda cermati. Kemudian ada gambar kedua. Coba Anda amati kedua gambar ini dan berikan komentar Anda. Ya, yang jelasnya bahwa gambar yang pertama yang sebelah kiri ini adalah gambar umik bubuk atau rumah bulat. Sementara yang kedua di samping kanannya ini adalah aktivitas di dalam umik bubuk. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama kita menafsirkan informasi, pengertian kalor, suhu, dan umik bubuk secara faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang kedua mencontohkan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu di dalam dan di luar umik bubuk. Kemudian yang ketiga mengklasifikasikan proses perpindahan kalor pada umik bubuk secara faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang keempat membandingkan proses perpindahan kalor dari berbagai bahan termal umik bubuk. Yang kelima menyajikan konsep kalor, suhu pada umik bubuk dalam berbagai representasi. Dan yang keenam itu menjelaskan berbagai fenomena pengaruh kalor dan perpindahan kalor pada berbagai bahan termal dan umik bubuk. Dan yang terakhir itu kita dapat mengaplikasikan konsep pemecahan masalah kalor dan suhu dalam kehidupan teknologi dan kearifan lokal umik bubuk. Nah, di sini kita akan mulai dulu yang pertama tentang kalor ya. Jadi istilah kalor itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika dan kimia, yaitu Anthony Lavoisier, di mana dikatakan bahwa kalor itu berasal dari kata kalorik ya. Jadi kalor itu diartikan sebagai sesuatu partikel yang dapat mengalir dari benda yang satu ke benda yang lain. Nah, kalor ini juga mempunyai pengaruh terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Nah, kalor juga merupakan suatu kuantitas atau jumlah ya, jumlah panas yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Nah, kita kenal bahwa alat untuk mengukur kalor itu disebut dengan kalorimeter. Fakta tentang kalor. Yang pertama, kalor itu bersifat abstrak, tidak nyata, tidak kelihatan. Ya, beda dengan nyala api ya. Kalau nyala api itu kan pancaran cahaya ya, yang kelihatannya warna merah, warna kuning, dan bahkan warna biru. Kemudian fakta tentang kalor itu bertenaga atau berenergi, mampu mengubah wujud benda yang satu ke benda yang lain. Yang ketiga dapat merambat dari medium panas ke medium dingin. Yang keempat, kalor dapat mengubah wujud suatu benda menjadi padat, cair, dan gas. Kemudian yang kelima, kalor tidak bermassa tetapi mampu mengubah suhu dingin menjadi suhu panas. Kemudian kalor juga merupakan kekuatan supernatural yang tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Tetapi kalor hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi definisi kalor itu adalah salah satu bentuk energi ya, yang dapat merambat dari medium panas ke medium dingin. Nah, secara sistem internasional satuan kalor itu dinyatakan dalam joule. Nah, satuan kalor yang lain itu misalkan pada bidang ilmu kesehatan gizi ya. 1 kalori itu diartikan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menambah atau meningkatkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius, atau setiap kenaikan 1 derajat Celcius ya, itu membutuhkan 1 kalori. Nah, kesetaraan kalor dan energi itu dinyatakan dalam sebuah percobaan sederhana yang dilakukan oleh James Prescott Joule, di mana dari hasil percobaan itu ditemukan bahwa 1 kalori itu setara dengan 4,186 joule, atau dibulatkan 1 kalori sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori.
Nah, ada dua jenis kalor ya. Yang pertama kalor jenis, yaitu banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menambah suhu sebesar 1 derajat Celcius atau sebesar 1 derajat Kelvin untuk setiap 1 kg massa zat. Nah, secara matematis, kalor jenis itu dirumuskan C kecil sama dengan Q per M kali delta T. Dengan C itu ada kalor jenis, Q itu adalah kalor, M itu massa, delta T itu adalah perubahan suhu awal dan akhir. Nah, yang kedua adalah kapasitas kalor yang disimbolkan dengan huruf C besar. Kapasitas kalor itu adalah jumlah kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, secara matematis kapasitas kalor itu dirumuskan C besar sama dengan Q per delta T dengan keterangan C itu adalah kapasitas kalor, Q itu kalor, delta T perubahan suhu awal dan akhir. Kemudian kita lihat tentang asas Black. Nah, asas Black ini merupakan sebuah pernyataan yang menjelaskan tentang benda yang panas dan benda yang dingin, di mana jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang panas itu akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang dingin. Nah, secara matematis asas Black dirumuskan sigma Q lepas sama dengan Q terima. Nah, benda yang panas ya itu akan melepaskan benda yang dingin, akan melepaskan energi kalor dan diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Itu dikatakan oleh Joseph Black, seorang ilmuwan dari Skotlandia, yang kemudian pernyataan ini dikenal dengan asas Black. Nah, pengaruh kalor pada suhu pada suatu zat ya. Nah, kita lihat di sini ada bentuk-bentuk perubahan wujud zat, misalkan dari gas ya, gas ke cair itu disebut mengembun. Begitupun sebaliknya dari cair ke gas itu menguap, dari cair ke padat membeku, dari padat ke cair mencair, kemudian dari padat ke gas itu menyublim, kemudian dari gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Nah, kita lihat kemampuan kalor untuk mengubah wujud zat ya. Yang pertama kita lihat tentang kalor lebur. Nah, di sini kalor yang digunakan untuk mengubah wujud padat menjadi cair sebesar 1 Kelvin itu disebut dengan kalor lebur. Nah, secara matematis kalor lebur itu Q sama dengan M kali dengan L. Dengan Q itu adalah kalor satuan joule, M itu massa zat satuan kilogram, L itu adalah kalor lebur. Kemudian yang kedua adalah kalor uap. Nah, kalor uap itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat cair sebesar 1 kg menjadi gas ya, atau menjadi uap di sini pada titik didih tertentu. Nah, secara matematis kalor uap itu dirumuskan Q sama dengan MU. Dengan Q itu ada kalor, M itu massa, U itu adalah kalor uap. Bentuk perubahan fase zat. Nah, di sini kita perhatikan grafik tekanan dengan suhu ya. Jadi pada grafik PT di mana lingkungan ABC, jadi A, titik A, B, C itu disebut dengan daerah cair. Kemudian daerah A, B, dan D ya. A, B, dan D itu daerah padat. Kemudian A, C, dan D itu daerah uap ya. Nah, pada titik A di sini disebut dengan titik triple, titik pertemuan antara titik B, C, dan D. Nah, titik keseimbangan antara ketiga zat cair, padat, dan zat uap. Nah, titik C di sini ya, pada titik C ini disebut dengan titik kritis, titik gawat ya, titik gawat darurat ya. Nah, pada titik A ya, tekanannya itu 0,61 kilopascal dan suhunya itu berada pada 0,01 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada titik kritis ya, itu tekanannya 101 kilopascal pada suhu 100 derajat Celcius.
Nah, kita perhatikan jika tekanan itu dipertahankan tetap di bawah titik A, ya, di bawah titik A atau di bawah titik triple, maka pada zat padat seperti es tidak akan melebur, ya. Zat padat itu tidak akan melebur tetapi langsung menjadi uap. Nah, peristiwa ini sering disebut dengan sublimasi. Sedangkan jika es itu dipanaskan, ya, jika es dipanaskan pada tekanan tinggi di atas titik triplenya, maka es itu akan mencair menjadi air. Nah, jika suhu tetap dipertahankan, ya, suhu tetap dipertahankan konstan di bawah titik kritisnya, di bawah titik C, ya, dengan tekanan itu diturunkan, maka zat cair akan berubah menjadi uap, ya. Jadi zat cair ini akan berubah menjadi uap. Kemudian jika wujud uap tekanannya dinaikkan, wujud uap ini tekanannya dinaikkan berubah menjadi uap air, ya. Di dalam grafik ini kita perhatikan, ya. Jadi kalau pada tekanan itu dinaikkan dari titik kritis, ya, titik kritis uap air, ya, titik kritis uap air berubah menjadi cair. Nah, proses sebaliknya juga dapat terjadi pada suhu tetap di bawah titik triplenya. Nah, jika tekanan zat cair diturunkan, itu akan terjadi perubahan wujud cair menjadi wujud padat, seperti pada grafik 10C. Contoh fakta, mana lebih cepat mendidih, memasak air di pantai atau di gunung? Nah, ini ada dua peristiwa. Nah, jika kita memasak air di daerah pantai yang tekanan udaranya sekitar 1 atmosfer atau sekitar 101 kilopascal, maka air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Akan tetapi, jika kita berada di daerah pegunungan seperti di daerah Mutis, Eban, nah, dengan tekanan udara di bawah dari 101 kilopascal, maka air itu akan mendidih pada suhu di bawah dari 100 derajat Celcius. Nah, perbedaan inilah yang disebut oleh tekanan. Perbedaan ini disebabkan oleh tekanan udara luar. Kemudian suhu. Kata suhu itu seringkali dikaitkan dengan benda yang panas dan dingin. Antara yang panas dan dingin, panas sedang atau dingin, cukup dingin, dan sangat dingin belum tentu memiliki suhu yang sama. Nah, benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Nah, perbedaan dari tinggi dan rendah suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Jadi tingkatan ukuran panas dan dingin suatu benda itu dapat dijelaskan dengan skala pengukuran. Jadi suhu itu adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan panas atau dingin berdasarkan skala yang ditunjuk oleh alat ukur dengan menggunakan termometer, ya, skala termometer. Nah, kita kenal ada 4 jenis skala, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, keempat skala ini memiliki titik didih dan titik beku. Titik didih untuk Celcius itu 100, untuk Reaumur 80, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Kemudian titik bekunya untuk Celciusnya 0, Reaumurnya 0, Fahrenheitnya 32, Kelvin 273. Nah, di sini cara menghitung skala termometer. Nah, kita menggunakan persamaan X dan Y, atau sering disebut dengan termometer X dan termometer Y, dengan menggunakan persamaan X kurang XB per XA kurang XB sama dengan Y kurang YB per YA kurang YB, dengan keterangannya X itu adalah termometer X, Y itu adalah termometer Y, kemudian ini ada variabel atau koefisien A, B. A itu tinggal kita mengingat A itu adalah yang atas, B itu adalah yang bawah, atau dengan kata lain bahwa A itu adalah titik didih dari termometer X, atau YA itu adalah titik didih dari termometer Y. Kemudian yang B itu adalah titik beku dari termometer X, ya. Jadi cara mengingatnya seperti itu. Kemudian ada pemuaian zat. Jadi peristiwa bertambahnya ukuran benda ketika dipanaskan itu disebut dengan pemuaian. Nah, besar kecilnya pemuaian suatu benda itu bergantung pada jenis zat penyusunnya. Jadi pemuaian zat padat relatif lebih kecil daripada zat cair dan zat gas. Pertama kita lihat pemuaian zat padat. Nah, untuk proses pemuaian zat padat itu biasanya terjadi pemuaian panjang
ada pemuaian luas dan pemuaian volume. Nah, ketika besaran pemuaian panjang, luas, dan volume ini memiliki persamaan yang hampir sama, hanya membedakan di situ panjang, luas, dan volume. Jadi kalau panjang, luas akhir setelah memuai itu adalah L1 sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Kemudian dari rumus panjang pemuaian panjang ini kita beralih ke pemuaian luas. Nah, untuk pemuaian luas tinggal kita menggantikan nilai L dengan A ya. A itu luas, L itu tadi panjang. Jadi A1 sama dengan A0 kali 1 tambah beta kali delta T. Kemudian pemuaian volume itu V1 sama dengan V0 kali A tambah gamma kali delta T. Nah, tentunya bahwa rumus-rumus ini saling berkaitan ya. Jadi berikut kita lihat tentang pemuaian zat cair dan gas. Nah, untuk pemuaian zat cair dan gas itu hanya terjadi pada pemuaian volume saja ya. Nah, hubungan antara koefisien muai panjang ya, jadi alfa tadi koefisien muai panjang, kemudian koefisien muai luas itu adalah beta, dan gamma itu adalah koefisien muai volume. Nah, hubungan antara ketiga koefisien muai panjang, muai luas, dan muai volume memenuhi persamaan ini. Jadi beta sama dengan 2 alfa atau gamma sama dengan 3 alfa, atau hubungannya alfa itu sama dengan 1 per beta sama dengan 1 per 3 gamma. Nah, di sini kita perhatikan ada contoh nyata dalam kehidupan kearifan lokal umek bubu ya. Jadi umek bubu atau disebut dengan rumah bulat itu merupakan salah satu rumah tradisional yang ada dalam suku Dawan orang Timor NTT. Dengan istilah umek bubu itu terdiri dari dua suku kata ya, ume dan bubu. Ume artinya rumah, bubu artinya bulat atau lingkaran. Nah, bentuknya menyerupai setengah tempurung kelapa kering ya, dengan atap daun ilalang yang menjurai hingga ke tanah. Nah, sistem ruangannya tertutup itu dapat menampung panas di dalamnya yang banyak dimanfaatkan untuk keluarga dan dalam sistem pengawetan bahan makanan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, sistem radiasi panas pada umek bubuk. Jadi yang pertama kita lihat di sini ada sistem radiasi dari matahari, kalor matahari ya. Jadi energi kalor matahari itu diserap oleh atap daun ilalang. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi ketika cahaya matahari datang ya, ini diilustrasikan dalam bentuk anak panah. Ini adalah pancaran energinya. Jadi energinya ketika mencapai permukaan dari atap ilalang ini, energi kalor tadi akan diserap habis ya. Jadi umek bubu ini berfungsi sebagai isolator panas dan dingin dari luar dan dari dalam. Kemudian ada kalor yang ada di dalam umek bubuk ya, itu yang dapat membuat atau menjadikan ruangan umek bubuk tetap hangat. Nah, panas yang ada di dalam itu juga akan diserap oleh lapisan atap yang terbuat dari bahan lokal yaitu daun rumput ilalang. Nah, di sini perpindahan kalor ya. Kita lihat yang pertama radiasi. Nah, kita tahu bahwa radiasi itu adalah salah satu bentuk perpindahan energi panas ya, energi kalor dalam bentuk radiasi. Nah, kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh aktivitas yang dilakukan di dalam umek bubuk, yaitu menghangatkan tubuh dekat tungku api. Nah, peristiwa ini biasanya terjadi pada pagi hari ketika suhu udara luar masih dingin ataupun pada malam hari pada saat musim hujan tiba ya. Nah, anggota keluarga itu biasanya duduk bersama membentuk lingkaran dengan api sebagai pusat kalor atau panas. Nah, jika sumber nyala apinya semakin kecil, posisi duduk itu juga saling berdekatan dan sebaliknya. Tapi jika nyala api semakin membesar, posisi duduk juga akan semakin menjauh karena kalornya juga semakin besar. Itulah radiasi. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa kalor itu dapat merambat dari pusat kalor yang bersuhu tinggi melalui udara di sekitar lingkungan atau di sekitar di dalam umek bubuk ke tubuh. Nah, perambatan kalor itu terjadi melalui radiasi gelombang panas dari sumber api dan matahari. Nah, semakin jauh dari sumber kalor, suhunya itu semakin kecil. Nah, lamanya waktu radiasi itu sebanding dengan jumlah kenaikan kalor. Jadi dapat disimpulkan bahwa
perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang cahaya. Jadi gelombang cahaya itu sering disebut dengan gelombang elektromagnetik. Jadi pada umumnya benda yang berpijar seperti api, nyala api itu akan memancarkan panas atau memancarkan energi kalor. Nah, di sini kita lihat sifat radiasi termal ya. Di sini dapat saya jelaskan bahwa yang pertama radiasi datang. Misalnya di situ radiasi cahaya matahari yang datang menuju medium di sini adalah lapisan atap rumah ilalang. Kemudian ini akan mengalami di sini akan energi panasnya tadi itu akan diserap ya. Akan diserap, itu salah satu sifat radiasi termal, itu dapat mengalami refleksi atau dapat dipantulkan ya, seperti ini. Kemudian yang kedua itu dapat mengalami absorpsi atau diserap. Nah, absorpsi di sini ini bahwa panas dari luar itu tidak bisa masuk sampai ke dalam ya. Itu artinya bahwa atap umek bubuk itu berfungsi sebagai absorpsi, dapat menyerap panas ya. Kemudian panas dari dalam juga tidak bisa keluar karena diserap oleh tebalnya dinding, tebalnya atap daun ilalang. Kemudian yang ketiga itu dapat mengalami transmisi atau diteruskan. Tetapi pada konsep rumah bulat umek bubuk itu hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil yang energi panasnya diteruskan dari dalam maupun dari luar umek bubuk. Nah, ini kita lihat radiasi pada umek bubuk itu secara eksoterm itu berasal dari panas matahari ya. Berasal dari panas matahari secara langsung, itu sinar matahari dengan intensitas maksimum pada siang hari dipancarkan menuju atap ilalang umek bubuk. Selanjutnya energi kalor matahari itu diserap oleh lapisan atap daun ilalang sehingga tidak menembus ke dalam rumah. Nah, kondisi ini dibuktikan dengan adanya perbedaan suhu di dalam maupun suhu di luar umek bubuk. Nah, di sini ada penelitian yang saya lakukan. Saya temukan bahwa pada suhu luar, outdoor dan indoor di dalam umek bubuk itu menunjukkan suhu ruangan terlihat pada malam hari ya. Suhu indoor itu cenderung, suhu di dalam itu cenderung menunjukkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan di luarnya. Jadi suhu outdoor ya, suhu di luar itu pada titik terendah itu mencapai 10 derajat Celcius, sementara suhu di dalam itu masih tetap berada di atas 20 derajat Celcius. Nah, di sini aktivitas memasak biasanya terjadi pada pukul 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi ya, dan pukul 16 sampai dengan 22. Itu membuat suhu di dalam itu mulai meningkat ya. Suhunya mulai meningkat. Nah, kemudian suhu di dalam mulai menurun dan stabil pada kegiatan memasak selesai. Sedangkan pada suhu outdoor atau suhu di luar itu cenderung berubah sedikit dan selalu tetap berada di atas 25 derajat Celcius pada siang hari, dan pada malam hari cenderung menurun hingga 10 derajat Celcius. Nah, laju pencairan kalor itu menurut Stephen Boltzmann ya, itu dinyatakan sebagai bentuk energi total yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda. Nah, pancaran radiasi kalor tiap satuan waktu dan tiap satuan luas permukaan itu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Nah, secara matematis itu dirumuskan seperti ini. H atau sama dengan Q per T itu sama dengan E kali tau kali A kali T pangkat 4. Dengan H itu adalah radiasi kalor yang merambat setiap detik. Tau itu adalah konstanta Stephen Boltzmann. Q itu adalah kalor yang mengalir setiap satuan waktu. Kemudian T itu adalah suhu radiasi benda. A itu adalah luas permukaan bidang yang dikenai radiasi. Dan E itu adalah emisivitas benda hitam. Nah, di sini kita lihat yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Nah, sistem pengawetan bahan makanan lokal yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat Dawan pada umumnya adalah dengan cara pengasapan atau istilah bahasa Dawan disebut dengan CI. Nah, bahan makan lokal seperti jagung itu digantung di atas loteng ya, umek bubuk seperti ini. Kelihatannya sudah hitam ya.
hitam pekat, kemudian diasapkan dengan tungku api di bawahnya. Nah, proses pengasapan ini berlangsung sepanjang hari. Biasanya proses pengawetan ini dimulai 1 kali 24 jam pada awal panen ya. Setelah dipanen, jagungnya diawetkan dengan cara diasapkan seperti ini. Itu dilakukan setiap hari selama 1 kali 24 jam dalam beberapa bulan kemudian. Lalu bulan-bulan berikutnya sudah normal, jadi proses aktivitas memasak di bawahnya juga dapat membantu ya, membantu meningkatkan daya tahan ya bahan makanan ini terhadap ancaman hama seperti kutu dan jenis mikroba lainnya. Nah, pada saat pembakaran tungku api itu terjadi asap ya yang bergerak ke atas loteng. Itu berfungsi untuk mengeringkan jagung, untuk menghilangkan oksigen O2 dalam tongkol jagung, bahkan juga untuk mengusir hama jagung seperti kecoa, ada kutu dan tikus. Nah, perpindahan asap api berupa partikel karbon dioksida dan zat beracun lainnya ke atas loteng itu menyebabkan warna jagung berubah menjadi warna hitam. Nah, proses perpindahan karbon dioksida ini disebut sebagai konveksi. Jadi konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Nah, kita lihat faktor apa saja yang menyebabkan konveksi. Yang pertama, jenis bahan fluida, zat cair yang mengalami konveksi ya. Fluida dalam sini zat cair ya. Zat cair, tapi di kaitan ini di fluida yang dimaksud adalah zat gas ya. Kemudian luas permukaan bidang itu A, perbedaan suhu antara kedua bahan yang dialiri fluida atau gas tadi. Kemudian laju perpindahan kalor secara konveksi itu bergantung pada luas permukaan, kemudian koefisien konveksi dan luas permukaan benda yang bersentuhan, koefisien konveksi, waktu, dan beda suhu ya, delta T antara benda dengan fluida. Nah, banyaknya kalor yang diantarkan secara konveksi dapat dihitung dengan persamaan ini. H sama dengan Q per T atau sama dengan H kali A kali delta T, atau Q sama dengan H kali A kali delta kali T kali T kecil kali delta T, dengan keterangan H atau Q per T itu adalah panas ya yang merambat setiap satuan waktu dalam satuan joule. A itu adalah koefisien konveksi termal, A itu luas permukaan, delta T perubahan suhu radiasi benda. Nah, di sini kita lihat yang ketiga adalah konveksi. Nah, proses perpindahan panas yang terjadi melalui partikel zat-zat yang berada pada konduktor stainless ya. Perpindahan kalor secara konduksi dapat kita amati melalui ilustrasi gambar berikut. Nah, kalor itu dapat berpindah dari ujung logam A, ini sih ada ujung logam A ya, berpindah melalui batang konduktor menuju ke ujung B yang suhunya lebih rendah. Jadi proses pemanasan itu suhunya itu mulai bertambah dan bergerak lebih cepat pada titik A, kemudian bergerak ke arah titik B dari sana ya. Dia akan bergerak. Kalau berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Partikel yang mendapat panas itu akan bergerak lebih cepat dan mendesak partikel di sampingnya sehingga menimbulkan panas di bagian B-nya. Jadi konduksi adalah cara perpindahan kalor melalui zat perantara dengan partikelnya tidak ikut berpindah. Nah, benda yang mengantarkan kalor dan listrik itu disebut dengan konduktor. Contohnya logam seperti besi dan baja, ada aluminium. Nah, sedangkan benda yang tidak dapat mengantarkan kalor itu disebut dengan isolator. Contohnya plastik, ada karet, ada kayu dan daun ya. Nah, faktor yang mempengaruhi konduksi itu yang pertama, jenis bahan konduktor, luas permukaan bidang yang mengalami rambatan kalor, panjang benda atau bidang, kemudian perbedaan suhu antar kedua permukaan bidang, tebal permukaan bidang atau dinding ya. Kemudian laju perpindahan kalor secara konduksi itu bergantung pada panjang L, luas penampang A, konduktivitas termal K atau jenis bahan, kemudian perbedaan suhu. Nah, oleh karena itu banyaknya kalor yang dapat berpindah selama waktu T tertentu itu dapat dinyatakan dalam persamaan H sama dengan
Q per T atau KA kali delta T per L, atau kita tulis Q sama dengan KA kali T kali delta T per L dengan keterangan H itu adalah panas kalor yang merambat setiap detik 1 Joule per sekon, K itu koefisien konduksi termal, alus penampang, delta T permukaan perbedaan suhu, L itu adalah panjang konduktor. Kemudian pemanfaatan kalor dan suhu dalam teknologi ya. Nah, kita lihat salah satunya adalah mesin penetas telur ayam ya. Kemudian oven microwave, kemudian di situ ada tenaga surya. Nah, sedangkan pemanfaatan kalor dan suhu dalam kearifan lokal umat bubuk itu sebagai media pengawet bahan makanan lokal seperti jagung, kemudian sebagai sarana pengeringan bahan makanan, kemudian sebagai isolator panas dan dingin, kemudian tempat menyimpan kalor, kemudian tempat merawat ibu dan bayi, kemudian tempat memasak atau digunakan sebagai dapur. Sekian dan terima kasih.